Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat MK. Kita bisa bersapa siar kembali, tentu ini menjadi salah satu nikmat, salah satu anugerah yang harus kita syukuri ya. Karena kita masih punya kesempatan untuk menambah ilmu, untuk belajar dari banyak sumber sahabat MK, termasuk salah satunya yang akan kita belajar saat ini, yang akan kita curi ilmunya saat ini adalah dari Ustadz Dr. Adi Mansyah selaku Komisi Dakwah MUI. Kita akan coba berbincang dan juga sharing sahabat MK terkait dengan bagaimana cara memahami hadis. Kita coba sapa terlebih dahulu, insya Allah sudah terhubung bersama MKFM Jogja Ustadz Adi Mansyah sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Dina. Bagaimana kabarnya? Selamat sore, kabar baik alhamdulillah Ustadz Adi. Semoga Ustadz Adi juga sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, baru pertama kali bersapa siar kita ya Ustadz ya. Dan insya Allah sore hari ini kita juga menyapa sahabat MK dimanapun sedang menyimak. Ini kita membahas terkait dengan memahami hadis. Kalau saya tidak salah Ustadz Adi, 2 hari yang lalu berarti ya, pertemuan sebelumnya bersama dengan MUI ini juga kita sudah sedikit membahas atau kenalan sedikit tentang hadis itu apa, makna dan juga statusnya. Nah kali ini kita akan coba merambah ke hal yang lebih jauh lagi begitu ya, bagaimana cara kita memahami hadis Ustadz Adi Mansyah. Baik Mbak Dina, bagaimana cara memahami hadis ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, sahabat MKFM yang berbahagia, shaimin wa shaimat dimanapun Anda berada, memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu hadis ini yang perlu kita fahami adalah bahwa hadis memiliki porsi yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Karena hadis Rasulullah SAW merupakan sumber daripada ajaran Islam itu sendiri. Dan ini adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Kajian hadis terbagi beberapa pembahasan-pembahasan, di antaranya ya tentunya ada beberapa hal yang kita kenal dengan ilmu mustalah al-hadis, kritik sanad dan juga matan ya, serta hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman hadis-hadis ya itu sendiri. Banyak ulama klasik dan ulama kontemporer ya, mereka menulis buku-buku bahkan kitab-kitab yang berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan akses dan informasi untuk melakukan pengkajian hadis sesuai dengan kebutuhan kita sebagai umat Islam. Perlu diketahui para pemirsa yang berbahagia bahwa hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau Rasulullah SAW. Kemudian perlu kita ingat para pemirsa yang berbahagia, sebagaimana definisi yang sangat populer kita ketahui ya mengenai hadis ini, ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau takrir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat mulianya Rasulullah SAW. Para pemirsa, para sahabat MKFM yang berbahagia, perlu kita cermati, di samping kita memahami tentang pengertian hadis baginda Rasulullah SAW, tentunya kita memahami juga lawan daripada hadis itu sendiri. Atau hadis juga dikatakan dengan sunnah. Dan sunnah itu memiliki lawannya apa? Yaitu adalah bid'ah. Perlu diketahui ya, bahwa sunnah itu adalah
tuntunan atau kebiasaan atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW berupa perintah-perintah ya, ataupun larangan-larangan ataupun anjuran-anjuran oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kalau kita lihat ya, lawan dari sunnah ini bid'ah. Bid'ah itu segala sesuatu yang mengada-ngada di dalam perkara agama. Nah, salah satunya misalnya mengada dalam masalah ibadah, ya, misalnya sholat ditambah-tambah, dikurang-kurangi, ya kan. Banyak sekali ya hal-hal yang terkait dengan bid'ah ya. Bid'ah ini sesuatu yang baru, dan bahkan bid'ah ini para ulama juga sepakat ya berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW bahwa kullu bid'atin dolalah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan bid'ah itu ya dolalah, sesat, atau ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Maka oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, para pemirsa MKFM, bahwa pentingnya kita mengenal dan memahami hadis itu. Jangan sampai nanti kita beranggapan ini adalah hadis Rasulullah, padahal ternyata itu adalah bid'ah. Nah, sementara bid'ah adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam akidah misalnya, dalam ibadah misalnya, ya, kecuali misalnya dalam muamalah. Silakan Mbak, misalnya kita bid'ah segala sesuatu yang baru, ya kan, yang dulunya nggak ada di zaman Nabi misalnya live Zoom ini nggak ada misalnya. Iya betul. Tapi tidak apa-apa ya Ustadz ya. Nggak apa-apa. Bukan bid'ah ini berarti ya. Dia bid'ah juga, bid'ah, tapi muamalah. Sesuatu yang baru, tapi yang berkaitan dengan muamalah. Nah, adanya internet, adanya HP, adanya media-media yang canggih, yang modern sekarang ini adalah bid'ah juga itu. Segala sesuatu yang termasuk kepada muamalah itu adalah hukumnya mubah atau dibolehkan. Nah, inilah pentingnya kita para pemirsa berbahagia untuk memahami daripada hadis Rasulullah SAW. Baik teman-teman, bagaimana caranya kita memahami hadis? Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita kemukakan di sini. Yang pertama yaitu kan kita perlu metode ya, dalam pemahaman hadis itu perlu metode. Di sini ada metode atau teknik interpretasi gitu. Dan interpretasi ini dibagi kepada 3 hal. Yang pertama itu interpretasi secara tekstual, dan yang kedua adalah interpretasi secara kontekstual, dan yang ketiga adalah interpretasi secara intertekstual. Nah, para pemirsa yang berbahagia, yang pertama bagaimana kita memahami hadis Rasulullah SAW secara interpretasi tekstual itu, ya. Pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teks, namanya tekstual gitu. Tekstualis atau secara normatif semata. Jadi teknik interpretasi ini cenderung mengabaikan latar belakang, jadi tidak melihat kepada asbabul wurud hadis Rasulullah SAW itu. Tidak melihat kepada historinya, tidak melihat kepada sosiologinya, tapi melihat kepada teksnya. Namanya tekstual gitu. Nah, ini bisa kita lihat para pemirsa yang berbahagia dalam kalimat contohnya dalam hadis itu al-harbu khad'ah. Artinya perang itu adalah siasat. Pemahaman dalam hadis ini ya kita dapatkan sebuah petunjuk bahwasanya ya setiap perperangan pasti ada siasat. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi pemahaman yang lain gitu. Karena kita sudah memahami secara umum, secara tekstual bahwa setiap peperangan pasti memiliki siasat. Maka oleh karena itu secara universal gitu ya, pemahaman ini tidak perlu ya melihat daripada histori-histori yang ada. Dan para pemirsa berbahagia, tentu kita ketahui perang yang dilakukan dengan cara dan alat apa saja pasti itu namanya siasat. Seperti misalnya perang Khandaq yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW yang disiasati ya, menggali parit ya sekitaran kota Madinah oleh sahabat baginda Rasulullah SAW, yaitu Salman Al-Faris misalnya gitu. Nah, ini mungkin salah satu contoh-contoh, mungkin gambaran yang bisa kita ambil dari pemahaman hadis secara tekstual. Jadi tekstual, ya. Nah, yang kedua adalah yaitu secara kontekstual. Bagaimana para pemirsa yang berbahagia, yaitu pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan asbab-asbab al-wurudnya. Ya, ini.
Jadi kalau kita lihat ya, pemahaman kontekstual ini dilihat dari 3 pendekatan. Ya, pertama historis, sosiologis, dan filosofis. Nah, inilah para pemirsa MKFM yang berbahagia, dan tentunya juga memiliki sebuah contoh yang perlu kita cermati, seperti nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Rasulullah SAW mengatakan, dulu aku melarang untuk ziarah kubur, maka sekarang silakan ziarahi. Nah, ini kalau kita lihat dari historinya gitu ya, zaman dulu itu kan umat Islam masih lemah gitu ya, masih lemah keimanannya. Jadi dikhawatirkan nanti kalau ziarah kubur nanti timbullah ya perbuatan-perbuatan yang syirik ya. Karena masih banyak amalan-amalan umat Islam ya di masa-masa awal Islam itu ya masih tercampur baur dengan amalan-amalan jahiliyah. Nah, tapi dalam konteks kekinian bisa saja ini terjadi dan berlaku lagi, meskipun Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk ziarah kubur. Tapi dalam konteks kekinian yang konteks kontemporer sekarang juga bisa terjadi juga, banyak juga terjadi kesyirikan, ya, khurafat dan lain-lainnya terjadi ketika seorang muslim menziarahi kuburan. Dan terakhir sedikit dibahas tentang intertekstual. Ini menggabungkan ya atau melihat daripada hadis-hadis yang lain. Ketika kita berbicara tentang suatu hadis atau memahami suatu hadis, maka kita melihat hadis-hadis yang lain sebagai pendukung ya untuk memahami teks hadis yang sedang kita kaji tersebut. Seperti misalnya dalam hadis Rasulullah SAW itu ada contohnya aqimis shalah ya kan, wa atuz zakah. Ada itu hadisnya ya. Seperti bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jadi yang kita cermati di sini adalah perintah tentang salat, tentang zakat, tentang puasa. Kan itu membutuhkan interpretasi yang lain, membutuhkan penjelasan yang lain. Nah, inilah yang metode yang ketiga yang digunakan oleh para ulama untuk memahami hadis, yaitu intertekstual, memahami ya hadis Rasulullah SAW itu ya dengan hadis-hadis yang lain atau dengan munasabah atau teknik munasabah. Jadi melihat hadis-hadis yang sama dan yang serupa. Maka oleh karena itu di hadis lain dijelaskan bagaimana Rasul itu niat, bagaimana dia itu takbir, bagaimana dia itu sedekap, kan semuanya dijelasin dalam hadis yang lain. Nah, inilah mungkin para pemirsa sahabat MKFM yang berbahagia mengenai sekelumit tentang bagaimana kita memahami atau pemahaman terkait dengan hadis baginda Rasulullah SAW. Demikian Mbak Rina. Jadi kurang lebih ada 3 tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hadi. Tadi ada pemahaman atau interpretasi hadis dengan tekstual, kemudian kontekstual, dan juga intertekstual begitu ya Ustadz Hadi. Nah, nanti yang menjadi pertanyaan kalau kita misalnya ya atau bagaimana, kapan kita bisa memahami hadis dengan 3 metode itu? Kapan kita bisa memahami hadis dengan tekstual, dengan kontekstual atau intertekstual? Apakah ada cara-caranya juga begitu ya Ustadz Hadi? Nah, ini nanti kita bahas tapi di segmen selanjutnya Ustadz ya. Untuk Anda juga sahabat EMK yang sore hari ini ingin bergabung, ingin bertanya, kalau tema kita ini bagaimana cara kita memahami hadis. Atau Anda yang punya pertanyaan seputar hadis juga boleh disampaikan di sore hari ini. Insya Allah akan dibahas begitu ya oleh Ustadz Adi Mansyah kalau ada waktu sahabat MK. Kalau tadi ini saya merefresh lagi pembahasan kita di awal, kita coba untuk belajar memahami hadis. Ini kaitannya supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak dituntunkan begitu ya, atau dari hal-hal yang bid'ah. Nanti akan kita bahas bersama, kita akan lanjutkan program Cakrawala Ramadan bersama dengan MUI. Selepas jeda berikut ini tetap bersama kami di MKFM Jogja. Sahabat MK, pada tahun berapa perintah puasa dalam bulan Ramadan diterima oleh Nabi Muhammad SAW? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Bagaimana kita daftar haji dalam masa pandemi? Tidak perlu khawatir.
Melalui Pegadaian Syariah Pembiayaan Porsi Haji, Anda dapat memanfaatkan waktu untuk perencanaan haji Anda. Hanya dengan jaminan emas 3,5 gram sudah mendapatkan nomor porsi haji. Transaksi akad yang sesuai syariah, membuat hati aman, nyaman, dan insya Allah berkah. Ayo, tunggu apa lagi? Untuk info lebih lanjut, Anda dapat melihat di website www.pegadaiansyariah.co.id atau dapat langsung mengunjungi Pegadaian Syariah terdekat sekarang juga. Pegadaian Syariah, tepat caranya, berkah hasilnya. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun hanya sedikit. Hadis riwayat Muslim. Misalnya, membiasakan untuk melakukan sholat duha setiap hari, walaupun hanya 2 rakaat. Sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW sholat tidak ketika membaca Al-Fatihah tidak membaca basmalah. Ada yang mengatakan membaca basmalah dan ada yang mengatakan membaca basmalah tapi dengan lirih. Hijrah minal gulumat ila nur, minal jahiliyah ila hidayah. Semua orang harus menuju kepada kebaikan demi kebaikan setiap harinya. Namun membicarakan mengenai hijrah, ada 2 hal yang mengiringinya. Pertama adalah taubat. Hijrah tak pernah bisa lepas dari taubat. Berhenti dari maksiat, berbuat kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang lalu. Simak konten-konten inspiratif yang mensyiarkan nilai-nilai Islam yang penuh etika mulia dan ajaran hidup bersama di islami.co. Selain via situs web, konten-konten Islami juga bisa diakses melalui Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram @islami.co. Dalam menjalani kehidupannya, Abu Thalhah selalu berpuasa dan berjihad, hingga ia pun wafat saat menjalani ibadah puasa dan dalam kondisi tengah berjihad di jalan Allah. Abu Thalhah masih hidup kurang lebih 30 tahun selepas Rasulullah SAW meninggal dunia. Ia terus berpuasa kecuali pada hari-hari besar yang mana puasa diharamkan. Abu Thalhah terus hidup sehingga menjadi lelaki uzur. Namun bertambahnya usia tidak menjadikannya lalai untuk berjihad di jalan Allah. Salah satunya ialah ketika pasukan muslimin berniat untuk berperang di lautan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan Abu Thalhah pun turut serta di dalam pasukan. Tatkala Abu Thalhah berada di atas kapal di tengah lautan bersama pasukan muslimin, ia jatuh sakit hingga wafat. Maka pasukan muslim pun mencoba mencari pulau untuk menguburkan jasadnya. Namun, mereka tidak menemukan satu pulau pun kecuali setelah 7 hari. Selama masa itu, jasadnya hanya ditutupi oleh mereka. Namun, tidak berubah sedikit pun, seakan-akan dia hanya tertidur saja. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan saat tahun kedua setelah hijrah. Nol 081578600923 sahabat MK, untuk Anda yang sore hari ini selain menyimak, Anda juga barangkali bisa bertanya atau turut berdiskusi begitu ya. Mungkin ada di antara Anda yang memang sedang dalam tahap mempelajari hadis begitu. Nah, ini kita bisa pelajari bersama, kita bisa sharing bersama. Anda juga bisa sampaikan pertanyaan Anda. Kebersamaan sore hari ini kita ditemani oleh MUI dan juga yang sudah bergabung bersama kami sahabat MK, bersama kita adalah Ustadz Adi Mansah. Tadi sudah kita bahas Ustadz, ada setidaknya 3 begitu ya metode bagaimana cara kita memahami hadis. Nah, selanjutnya yang mungkin perlu kita ketahui juga Ustadz, kalau hadis ini apakah ada
tingkatan atau juga ada status-statusnya yang mungkin harus kita ketahui juga dalam rangka tadi memahami hadis, Ustadz Mansyah. Baik ya Mbak Dina, terima kasih. Mengenai tingkatan-tingkatan ya, hadis Rasulullah SAW, ya mungkin di beberapa episode sebelumnya mungkin dijelaskan juga ya mengenai tingkatan dengan hadis sahih, ya, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu', hadis gharib, macam-macam ya. Tentunya kalau saya ya memberikan solusi atau tips secara langsung itu untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah atau masalah akidah, kita langsung sajalah ya, langsung saja merujuk atau melihat kepada hadis-hadis yang sahih atau minimal hasan gitu ya. Karena memang di dalam perkara-perkara akidah, perkara-perkara ibadah ya, kita memang harus betul-betul teliti gitu ya. Kadang-kadang bukan hanya sekedar sahih tapi juga makbulah gitu ya. Sahihah wa makbulah gitu. Artinya apa? Ya betul-betul bisa diterima gitu ya. Kadang-kadang juga banyak juga hadis-hadis yang kita sudah biasa ya, kita dengar menurut kita sahih tapi ternyata tidak sahih gitu ya. Artinya tidak bisa makbulah itu artinya diterima gitu. Nah, oleh karena itu para pemirsa berbahagia, ulama berpendapat bahwa ada tiga tingkatan hadis itu memang. Ya, yang pertama, jadi gini, yang perlu kita garis bawahi bahwa tidak semua hadis itu disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Kenapa? Nah, ini jawabannya ada 3. Yang pertama, makanya ada namanya hadis marfu'un. Jadi marfu' itu terangkat. Jadi hadis ini langsung ya disandarkan dan bersambung gitu pada Rasulullah SAW. Jadi ini betul-betul dari matannya ya, teksnya hadis ini langsung kepada Rasulullah gitu ya. Memang Rasul sendiri yang mengatakan tadi gitu ya. Nah, dan kemudian ada yang kedua di bawahnya, yaitu adalah hadis mauquf, terhenti. Mauquf itu kan artinya wakaf, terhenti. Terhenti artinya apa? Yaitu hadis ya disandarkan kepada sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW saja gitu ya. Nah, tidak sampai ke Rasul. Jadi makanya mauquf. Jadi terhenti sampai di para sahabat-sahabat Nabi. Dan yang di bawahnya lagi, nah ini kita cara mengenal untuk hadis-hadis yang bisa kita gunakan gitu ya. Yang ketiga adalah hadis maqtu', yaitu artinya hadis yang disandarkan sampai kepada tabi'in saja. Maqtu' itu artinya qat'un, terpotong. Nah, jadi terpotong hanya sampai tabi'in saja. Nah, inilah teman-teman para pemirsa sahabat MKFM ya. Jadi ada hadis marfu' itu langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis mauquf ya disandarkan kepada sahabat-sahabat Rasul, dan yang ketiga adalah maqtu', yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Nah, jadi oleh karena itu para pemirsa sahabat yang berbahagia, inilah mungkin beberapa kategori-kategori hadis yang bisa kita cermati ketika kita mungkin barangkali ingin menggunakan hadis itu, ingin mengambil hadis. Tapi paling tidak supaya aman gini aja lah, kita kan taraf beragamanya kita itu macam-macam. Ada orang yang tarafnya ijtihad, ya kan? Ada tarafnya itu ittiba, ada yang tarafnya itu taklid. Nah, ini penting kita pahami sebagai orang awam ya, sebagai orang awam yang mesti belajar, termasuk juga kami pribadi gitu ya. Kita sama-sama belajar bagaimana memahami hadis baginda Rasulullah SAW sehingga menambah kecintaan kita kepada beliau Rasulullah SAW. Nah ini jadi yang pertama apa itu? Ijtihad. Ijtihad ini orang udah hebat itu. Levelnya itu kan ulama mujtahid itu kan Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, ya kan, Hanafi, itu kan ijtihad ya, mujtahid. Nah kalau mungkin kita levelnya nggak sampai di situlah ya, karena memang kaliber kita ini kan kalau menjadi mujtahid itu kan ilmunya luar biasa, bahasa Arab, Quran, hadis ribuan ya kan, belum lagi bahasa Arabnya, lughahnya, mantiknya, balaghahnya, segala macamnya perlu kita kuasai sehingga bisalah menjadi seorang mujtahid. Nah paling tidak kita yang kedua nih levelnya nih, yaitu ittiba, mengikut. Jadi mengikut paling tidak ya, misalnya kita ada ulama yang menyampaikan ini ya kita ikutin ya, kita ikutin ya.
karena kita tidak memiliki kemampuan untuk mengkaji misalnya. Ini cara-cara kita untuk mengikuti hadis lah seperti itu. Nah kita ikutin. Nah makanya ittiba namanya. Yang terakhir di bawahnya ada taklid. Taklid ini dia nggak tahu ya, tapi ngikut aja. Nah ini paling awam banget lah gitu. Jadi oleh karena itu teman-teman, paling tidak perlu kita pahami bahwa hadis ini mesti kita pelajari seperti kita belajar Al-Quran ya. Karena ini adalah sumber hukum. Karena tanpa kita mempelajari hadis, maka kita tidak akan bisa mengamalkan perintah-perintah Allah secara langsung dalam Al-Quran. Karena banyak gitu ya, perintah-perintah Allah dalam Al-Quran itu secara ijmali saja, global saja. Ya, maka hadis inilah ya yang memberikan penjelasan terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itu penting sebenarnya kita membahas tentang pentingnya hadis dan juga fungsi hadis ya sebagai penyempurna dari penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Demikian Mbak. Baik, jadi tadi yang sudah sempat terbahas begitu ya Ustadz Adimansyah, kita juga perlu mengetahui fungsi hadis. Kalau tadi disampaikan fungsi hadis itu tentu sebagai sumber hukum kita sebagai umat Islam, kemudian juga tadi bisa menjadi penyempurna atau juga menjadi penjelasan dari apa yang sudah tertera atau sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu apakah ada fungsi hadis yang lainnya yang perlu untuk kita pahami juga Ustadz? Baik Mbak, terima kasih. Sebagaimana dalam kitab atau dalam buku ya Mustalahul Hadis ya, ya tentunya ini adalah bagian yang sangat penting yang perlu kita pahami, kita cermati ketika kita ingin memahami hadis Rasulullah SAW. Fungsi hadis itu ya ada 4 hal di sini ya, 4 hal yang perlu kita cermati. Ya, karena apa? Karena apabila seseorang tidak memahami tentang fungsi-fungsi hadis itu, kadang-kadang hadis ini menjadi tidak penting. Bahkan juga mohon maaf ada orang-orang yang ingkar sunnah gitu ya, yang tidak mengakui keberadaan hadis ini. Yang penting Al-Quran aja deh gitu, Al-Quran aja deh gitu. Nah ini tidak dibenarkan ya, karena kita kata Rasul kan taraktu fikum amraini kan, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara gitu kan. Lan tadillu tidak akan tersesat selama-lamanya. Lan tadillu in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selagi berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati rasulih. Jadi kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, berarti hadis juga menjadi penting dalam kehidupan kita gitu. Apalagi dalam membahas tentang masalah hukum-hukum agama. Maka fungsi hadis yang pertama adalah para ulama mengatakan berdasarkan daripada firman Allah ya. Firman Allah itu kan wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah ya, bahwasanya diturunkan kepada kalian itu az-zikr. Az-zikr itu artinya Al-Qur'anul Karim ya, litubayyin lin-nas, untuk memberikan penjelasan kepada manusia. Dan kemudian juga ma nuzzila ilaihim, dan apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian. Wa la'allahum yatafakkarun, agar kalian itu berpikir. Pertama, para pemirsa yang berbahagia, perlu kita ingat bahwa fungsi daripada hadis baginda Rasulullah SAW itu adalah tujuan untuk memberikan penjelasan atas apa-apa yang diutarakan dari dalam Al-Quranul Karim. Penjelas itu. Nah makanya tadi saya pernah contohkan pada segmen yang pertama itu bahwa ketika kita berbicara tentang sholat, misalnya dalam Al-Quran aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, ya kan? Itu kan perintah yang masih ijmal, global gitu ya. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, ya kan? Nah, tapi apabila seseorang tidak melihat hadis baginda Rasulullah SAW, maka dia akan kebingungan. Ya, bagaimana caranya sholat? Ya itulah hadis Rasulullah mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, bagaimana caranya? Ya lihatlah hadis-hadisnya itu. Karena hadis itulah yang menjadi sarana kita untuk mengenal bagaimana Rasul itu sholat. Nah, jadi pertama fungsinya adalah hadis itu adalah untuk penjelas, ya penjelas. Yang kedua adalah ya yaitu untuk at-tafsir. At-tafsir itu memberikan gambaran-gambaran ya, merinci. Tafsir wa tahlil. Jadi tadi memberikan penjelasan ini merinci satu persatu.
Makanya kalau kita berbicara tentang hadisnya sholat Nabi itu, ya seperti yang dijelaskan dalam hadisnya itu ya, apabila Rasulullah SAW itu sholat maka dia bertakbir. Bagaimana takbir Rasulullah itu? Nah itu juga banyak. Ada yang sampai di sini, sampai sini. Pemahamannya macam-macam. Nah inilah pentingnya kita memahami hadis ya, dan juga bagaimana kita mencari, melihat daripada satu persatu secara rinci ya, secara detail mana hadis-hadis tersebut yang paling kuat ya, yang paling arjah, yang paling kuat daripada hadis-hadis yang lain-lainnya itu. Karena banyak sekali hadis-hadis tentang sholat itu. Ya termasuklah tadi perbedaan-perbedaan, contohnya perbedaan takbir. Yang ketiga adalah bayan at-taisir, yaitu memberikan kemudahan ya, memberikan kemudahan bagi kita. Ya, jadi artinya apa? Hadis itu memberikan kemudahan ya, memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai macam aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. At-taisir, jadi memberikan kemudahan itu. Ya, muyassar dalam konteks lain itu ulama mengatakan yaitu bahasanya adalah muyassar, yaitu mudah ya. Dan tasamuh, memberikan toleransi. Ya, tidak ekstrim ya. Jadi hadis ini, itulah pentingnya kita yang memahami hadis-hadis itu secara kontekstual juga. Karena ada beberapa hadis yang kadang-kadang kita hanya memahami secara tekstualis saja. Ya, secara teksnya aja. Misalnya ya hadis tentang bersiwak misalnya, laula syuqqal amartuhu ya bisiwakin inda kulli shalah, kata Nabi. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka aku suruh kalian itu untuk bersiwak ketika sholat. Nah, orang memahami siwak itu, mohon maaf ini para pemirsa, sahabat MPFM. Orang yang memahami siwak itu mungkin hanya siwak yang dibawa dari Arab gitu ya. Nah, ini menjadi penting juga bagaimana kita memahami secara kontekstualnya tadi ya. Makanya oleh karena itu muyassar, memudahkan. Nah, karena Islam itu memudahkan, maka pengganti siwak itu macam-macam, banyak. Kalau zaman-zaman saya masih SD dulu di kampung itu pakai ilalang saja, rumput aja bisa untuk bersiwak, gosok gigi gitu ya. Kalau sekarang mungkin kita punya macam-macam merek ya, tapi merek nggak boleh disebut. Jadi karena itu luar biasa gitu ya, banyaknya variasi hal-hal yang bisa memberikan kemudahan bagi kita dalam memahami hadis itu. Dengan menggunakan yang lain kita tetap melakukan sunnah Rasul gitu ya, sunnah Nabi gitu ya, atau mengamalkan hadis Rasul. Makanya muyassar atau taisir untuk memudahkan kita sebagai umat Islam. Inilah fungsi hadis itu. Yang terakhir, para pemirsa, ini agak panjang ya. Karena membahas hadis ini kalau satu kitabnya itu bisa satu semester ini. Belum satu semester juga belum tuntas itu ya. Belum tuntas itu. Kemudian yang terakhir adalah bayan an-nasakh, tapi ini para ulama tidak sepakat. Bayan an-nasakh itu artinya menghapus ya, menghapus ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Tapi ini ditolak ya, dan juga saya juga secara pribadi tidak sepakat ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti salah memahami ya oleh para masyarakat gitu, orang umat Islam takut salah memahami. Contohnya misalnya dalam Al-Quran itu tentang wasiat ya, wasiat bagi ahli waris ya, wasiat bagi ahli waris ya. Maka oleh karena itu dilarang. Kenapa dilarang wasiat terhadap ahli waris? Karena dia ahli waris, tidak perlu wasiat lagi, dia otomatis sudah dapat gitu. Jadi oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Kalau menurut hemat kami adalah yang pertama itu tadi adalah untuk memberikan penjelasan, ya. Kemudian perincian terhadap hukum-hukum, yang kemudian adalah muyassar tadi, kemudahan. Inilah paling mudah ini. Kemudahan itu. Jadi hadis itu memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami Quran dan juga memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Pak. Jadi seharusnya kalau kita paham tentang hadis ini tadi ada keuntungan begitu ya Ustadz Adi yang bisa kita rasakan. Tadi kita bisa memahami Islam semakin jelas, kemudian juga bisa memberikan kemudahan, bahkan juga kalau disambungkan ini bisa
menimbulkan atau bisa menciptakan rasa toleransi ya, saking kita tahu bahwa ada perbedaan-perbedaan yang bermacam-macam itu ya Ustadz Adi. Nanti akan kita bahas, kita masih punya satu segmen lagi Ustadz Adi. Nanti kita coba sapa pertanyaan dari sahabat MK. Sudah ada beberapa sahabat MK yang bertanya. Untuk Anda sahabat MK yang masih ingin bertanya, masih kami persilahkan ke 081578600923. Bagaimana kita memahami hadis dan fungsi hadis seperti apa? Pentingnya hadis untuk kita pahami sahabat MK. Sahabat MK, balasan apa yang bisa didapatkan seorang muslim ketika mengerjakan sholat malam pada malam Lailatul Qadar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Wah, Bu, kok kayak kapal pecah ini dapurnya? Ada apa toh ini, Bu? Aduh, Bapak iki lho piye? Ini Ibu lagi ngecek stok bahan buat sahur dan buka puasa. Ibu tuh pengen nyetok buat mingguan sekalian ya Pak, biar ringkes gitu loh. Lah, iki malah habis-habisan gini Pak. Duh, bingung Ibu Pak. Bu, wes toh, ayo gek siap-siap aja Bu. Kita belanja ke Pamela Supermarket wes. Mumpung lagi ada promo tadi Bapak dengar. Segala kebutuhan pokok ada kan di Pamela? Lengkap, praktis, dan stoknya juga selalu baru toh Bu di sana. Oh iya ya Pak, bener, ada Pamela Supermarket. Wah, nek ini Ibu sekalian mau beli wajan, serok, pisau, sama serbet deh ya Pak. Oh iya, beli sajadah sekalian deh biar makin khusyuk ibadahnya. Walah Bu, tenan toh, malah tambah-tambah, aduh. Bulan Ramadan penuh berkah kembali tiba. Persiapkan Ramadan terbaik Anda bersama Pamela Supermarket yang menyediakan berbagai kebutuhan Ramadan Anda, mulai dari bahan pangan sampai perlengkapan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah, baju koko, dan peci. Pamela Supermarket juga menyediakan ragam parsel lebaran untuk menyemarakan silaturahim Anda. Pastinya ada promo menarik setiap hari. Buruan ke Pamela, belanja hemat, belanja di Pamela. Rencanakan hajimu melalui Pegadaian Syariah Pembiayaan Porsi Haji. Hanya dengan jaminan emas 3,5 gram, Anda sudah mendapatkan kepastian nomor porsi haji. Di mana lagi yang ada seperti ini? Transaksi akad yang sesuai syariah membuat hati aman, nyaman, dan insya Allah berkah. Ayo, tunggu apa lagi? Manfaatkan waktu Anda untuk daftar Pegadaian Syariah Pembiayaan Porsi Haji segera. Untuk lebih lanjut, Anda dapat melihat di website www.pegadaiansyariah.co.id atau dapat langsung mengunjungi Pegadaian Syariah terdekat sekarang juga. Pegadaian Syariah, tepat caranya, berkah hasilnya. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Cinta Palestina diwujudkan dengan aksi nyata. Cinta Masjidil Aqsa tak bisa hanya dengan diam 1000 kata. Aman Palestina Indonesia bergerak bersama menjadi yang terdepan dalam mendapatkan dana serta menyediakan bantuan untuk Palestina demi terbebasnya Masjidil Aqsa. Simak perbincangannya dalam program Inspirasi Niaga bersama Aman Palestina Indonesia setiap Kamis jam 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, Nabi SAW telah bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Segmen terakhir sahabat MK bersama program Cakrawala Ramadan. Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami, baik yang menyimak melalui radio maupun yang sedang menyimak melalui live streaming kami di mkradio.co. Ustadz Adi Mansyah, insya Allah di kesempatan segmen terakhir ini kita akan coba sapa beberapa sahabat kita yang sudah turut bertanya. Ustadz, semoga berkenan untuk menjawab, guys, Ustadz Adi Mansyah. Insyaallah. Ada pertanyaan kali ini dari sahabat kita di Piungan, ada sahabat Utik, ingin bertanya Ustadz, begitu banyak hadis-hadis yang harus bisa kita pahami dan kita ambil amalannya, tapi bagaimana cara kita untuk mengambil, memilah dan juga memilih hadis yang perlu untuk kita yakini? Terima kasih Ustadz, sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masya Allah. Langsung saja ya Mbak ya. Silakan Ustadz. Memilah dan memilih hadis ya. Hadis Rasulullah SAW itu memang banyak sekali ya. Banyak sekali, dan khawatirnya kalau kita salah dalam memilih dan salah dalam memilah dan memahami itu salah juga amalan kita gitu ya. Nah, itu yang mengerikan ya Ustadz. Ini yang mengerikan. Bahaya. Makanya jatuh pada bin'ah nanti ya. Bin'ah itu kan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam ibadah. Ya, kan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang mengada-gada dalam ibadah ya, dalam ibadah mahdoh maksudnya gitu ya, maka sesungguhnya ibadahnya akan ditolak. Oleh karena itu sangat menarik sekali nih pertanyaannya, memilah dan memilih. Kembali lagi ya tadi mengenai kategori atau level kita dalam memilih hadis ya, level kita dalam memahami Islam ya, memahami Islam. Yang pertama tadi kan mujtahid ya, mujtahid. Artinya ya betul-betul orang-orang yang menguasai keilmuan secara maksimal. Yang kedua kan ittiba tadi. Paling tidak kita di tengah-tengah ini level ittiba itu. Ya kalau mujtahid tadi level yang lebih tinggi ya. Kemudian yang di tengah-tengah itu ittiba ya, mengikut ya. Mengikut itu beda sama taklid gitu Mbak ya. Jadi kalau ngikut aja ya, kalau taklid aja kalau ittiba itu mengikut disertai dengan paham apa yang dia ikut gitu ya. Berbeda dengan hal ini ketika orang taklid apalagi ditambahin taklid buta gitu ya. Nah, itu berarti kan ibarat ke ini kuda gitu ya, manapun diarahin mau gitu. Artinya tidak tahu dia kemana arah dan tujuannya dan tidak tahu apa yang dia ikut. Nah oleh karena itu supaya aman cara milihnya yang itu tadi, kita ittiba aja dulu, ittiba mengikut kepada yang sudah ma'ruf ya. Ini untuk levelnya kita awam ya, mengikut kepada yang sudah ma'ruf, yang sudah umum, yang sudah mayoritas ya. Paling tidak ini dulu dasarnya, karena kita tidak memiliki kemampuan ya, tidak memiliki untuk mengkaji atau mentahrid, apalagi mentahrid hadis ya. Karena apabila seseorang itu tidak bisa memahami dan memilah dan memilih, maka itulah hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua itu tadi perlunya kita mengambil hadis-hadis itu yang betul-betul dari sumber aslinya. Gini deh Mbak, kita kan kadang-kadang melihat
teks hadis itu nggak tahu kita sumbernya dari mana. Misalnya di WhatsApp dikirim, ya kan. Betul. Nah, kemudian diposting di Facebook, di Instagram, di mana. Kadang-kadang diposting, ditulis di dinding, gimana. Nah, ini sebenarnya dalam beragama, apalagi dalam masalah beribadah, kita nggak boleh ngambil hadis seperti itu, gitu ya. Meskipun ini bagus nih, kayaknya ini cocok nih dengan selera saya. Ada kadang-kadang kita percaya begitu Ustaz, ada tulisannya sahih begitu karena kita ikuti itu. Nah, jadi tapi ternyata tetap harus berhati-hati ya Ustadz ya. Harus berhati-hati dan perlu kita klarifikasi, kita rujuk itu. Misalnya ada yang mengatasnamakan Rawahul Bukhari, Rawahul Muslim, hadis Tirmizi, hadis An-Nasa'i, hadis Ibnu Majah, ya kan, dan lain-lain. Maka oleh karena itu biar lebih aman memang teman-teman ya, sekarang kan ada namanya hadis online ya. Jadi kita bisa rujuk ya, kitab-kitab online itu kita cari, benar nggak nih hadis ini di nomor sekian, di halaman sekian, di bab ini, benar nggak hadis ini ada gitu loh. Nah ini supaya aman nih, karena banyak juga kita terjerembab kepada hadis-hadis palsu gitu ya. Kalau hadis dhaif mungkin masih mendingan lah, kita masih bisa untuk diamalin gitu, untuk perkara-perkara muamalah atau akhlak gitu ya. Tapi kalau hadis dhaif, hadis palsu gitu ya, karena apalagi Ramadan ini luar biasa gitu ya, bermunculan hadis-hadis palsu gitu ya. Contohnya misalnya tidurnya orang yang puasa itu ibadah misalnya, ya. Wah itu terkenal sekali Ustaz. Terkenal sekali gitu ya. Ada lagi mungkin yang sangat umum an-nazafatu minal iman, itu kan kata-kata ungkapan-ungkapan Arab saja gitu ya. Bukan dari hadis sebenarnya, meskipun mungkin ada teks hadis yang mungkin berkaitan dengan tentang kebersihan itu kan, memang ada gitu ya. Misalnya innallaha thayyib ya, layak balu illa thayyib. Allah itu bersih ya, Allah itu suci bagus gitu ya, dan dia tidak akan menerima kecuali yang bagus-bagus juga. Nah, ini memang ada yang korelasi memang kadang-kadang ya. Ya, kadang-kadang memang pemahaman hadis dibikin suatu pemahaman lagi gitu ya. Mungkin dengan teksnya bahasa Arab sehingga kelihatan hadis gitu. Jadi oleh karena itu perlu kita, makanya para ulama-ulama itu mengkodifikasi, mengklarifikasi hadis-hadis itu, atau bahasa lain mentakhrij hadis-hadis itu. Jadi mengkaji ulang bagaimana ya posisi-posisi hadis itu. Apakah ini benar-benar hadis atau hadis yang dihadiskan gitu ya. Karena hadis ini kan artinya Mbak al-jadid. Jadi syai'ul jadid, sesuatu yang baru gitu ya. Jadi hadis itu apa saja yang baru bisa aja itu hadis gitu. Saya ngomong juga kalau bahasa Arab bisa aja hadis. Tapi kan apakah benar ini hadis dari Rasulullah? Ini menjadi pertanyaannya kan gitu ya. Jadi itu barangkali Mbak, ya bagaimana kita yang pertama tadi ya ikutilah yang ma'ruf saja. Jangan, biasanya kalau ciri-ciri hadis yang tidak baik itu biasanya berlebih-lebihan dalam teksnya. Ya, berlebih-lebihan dalam teksnya. Seperti yang tadi, tidurnya orang yang puasa ibadah. Nanti ujung-ujungnya dari habis sahur sampai zuhur tidur, habis itu sambung lagi sampai buka puasa baru bangun gitu. Ibadah itu ya Ustadz ya. Jadi oleh karena itu mungkin itu Mbak tanggapannya ya, mudah-mudahan bisa berkenan. Amin ya rabbal alamin. Itu juga semoga bisa menjadi pegangan kita ya sahabat MK, karena kadang-kadang kita sebagai orang awam mungkin ada di posisi kita bingung harus mengikuti yang mana, yang benar yang mana. Nah ternyata kita juga bisa mengikhtiarkan diri tadi dengan cara mengikuti yang mayoritas, yang ma'ruf begitu ya. Dan juga kalau ada atau kalau kita terima hadis-hadis ini, kita juga sebisa mungkin cek and recheck semampu kita ya Ustadz ya. Kalau tadi sudah ada teknologi, ada hadis online atau kitab-kitab kita hadis, tanya Ustadznya yang lebih paham. Nah gitu betul ya. sekali. Nah ini paling tidak nih cara-cara kita yang paling cepat lah gitu ya. Kita cari tahu kepada yang lebih paham tentang hadis tersebut. Baik, Ustadz Adi, tampaknya itu juga pertanyaan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita Ustadz Adi, karena sudah ada di ujung kebersamaan ini juga barangkali Ustadz Adi dan juga sahabat MK harus mempersiapkan buka puasa dan juga ibadah salat maghrib. Terima kasih banyak Ustadz Adi untuk ilmunya, semoga bermanfaat insyaallah untuk sahabat MK dan juga untuk saya pribadi. Semoga sehat selalu Ustadz Adi, dan ada lain kesempatan kita bisa bersapa siar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Anda sahabat MK yang sudah turut menyimak. Semoga apa yang tadi kita sudah simak ini bisa kita internalisasi begitu ya, bisa kita terapkan juga. Sebisa mungkin kita dekatkan diri kita. Kalau tadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Adi,
Ini merupakan salah satu cara kita untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memahami hadis. Program Cakrawala Ramadan akan terus membersamai Anda, menemani aktivitas Anda selagi menunggu waktu buka puasa setiap harinya, mulai pukul 4:30 sampai dengan pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Untuk itu sahabat siar Anda, Dina Amalia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.